Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ja'far Kelana dari Persatuan Melayu Bugis Serumpun yang berpusat di negeri Melaka, Malaysia, merupakan generasi yang ke-6 dari keturunan Daeng Kepau bin Daeng Janong. Ingin saya kabarkan kepada kalian tentang sejarah Daeng Kepau bin Daeng Janong sebagai pembuka kampung Sungai Rambai Melaka pada tahun 1790 Masehi. Sosok yang bernama Daeng Kepau bin Daeng Janong ini dan istrinya bernama Induk Teriang adalah berketurunan Bugis dan mempunyai ikatan kekeluargaan dengan raja-raja Bugis di Riau melalui perjalanan panjang sehingga melakukan migrasi dari Riau dan membuka penempatan di kampung Sungai Rambai Melaka ini. Beliau lahir di Riau dan ayahandanya bernama Daeng Janong atau Daeng Berahimah bin Daeng Kuta atau Daeng Jamaluddin. Ayahandanya dilahirkan di Sulawesi Selatan dan meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Galaherang di Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Semasa hayatnya, Daeng Janong sebagai penasihat kerajaan di dalam hal-hal keagamaan kepada Opu Daeng Menambun, ibni Opu Daeng Rilaka yang menjadi raja di Mempawah, Kalimantan Barat dalam tahun 1730 hingga tahun 1763 Masehi. Semasa hayatnya, Daeng Janong telah berhijrah ke Riau dari Luwu, Sulawesi Selatan dalam tahun 1719 bersama-sama satu angkatan perang besar Bugis yang diketuai oleh kelima-lima ananda Opu Daeng Rilaka, yaitu Opu Daeng Prani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Cala, dan Opu Daeng Kemasi. Mereka berpengkalan di Pulau Siantan. Angkatan perang besar Bugis ini telah diundang oleh Sultan Sulaiman Badarul Alam Shah dalam tahun 1722 Masehi bagi membantu Johor Riau untuk mengembalikan tata kerajaan Kesultanan Johor Riau daripada bawah tapak kaki anak Raja Minangkabau, yaitu Raja Kecil dari Siak Sri Indirapura yang mengaku anak kepada Sultan Mahmud Shah yang kedua, marhum mangkat di Julang. Berbalik kepada sejarah awal, Daeng Kepau bin Daeng Janong ini sejak remaja telah diajar ilmu mempertahankan diri dan ilmu keagamaan di Riau. Tenaga pengajar didatangkan khas baik dari luar dan juga di Riau sendiri. Ayahandanya Daeng Janong seorang ulama dan sering belayar dan berdakwah, dan kesempatan ini diambil oleh Daeng Kepau mengikuti ayahandanya belayar bagi mengintai-ngintai dunia luar. Daripada pengalaman inilah Daeng Kepau banyak belajar mengenai selok-belok ilmu pelayaran, baik sebagai jurumudi dan seterusnya boleh menjadi nahoda dalam pelayaran. Menerapkan tentang ilmu kaji bintang untuk panduan ahli-ahli pelayaran, kajian tentang angin, pergerakan angin, pertukaran angin, dan ilmu mematikan angin agar kapal-kapal musuh tidak boleh bergerak. Di dalam hal-hal perairan di laut, jenis-jenis air dan pasang surutnya, kehidupan-kehidupan di laut, sebagai petanda kapal-kapal telah hampir dengan pulau-pulau dan daratan, jenis-jenis unggas dan burung-burung. Begitu juga mengenali jenis-jenis kapal dagang dan kapal perang yang digunakan di masa itu. Semasa penentangan Bugis terhadap Kompeni Belanda di Teluk Ketapang Melaka pada tahun 1784 Masehi, pasukan Bugis yang diketuai oleh Panglima Agungnya Raja Haji Ibni Opu Daeng Celak bagi membebaskan Melaka dan pusat maritim dari cengkaman Belanda itu. Daeng Kepau
sering berulang-alik dari Melaka ke Riau bagi mencari sumber-sumber keperluan perang seperti makanan, perubatan, pakaian, persenjataan, peluru dan ubat bedil untuk kegunaan prajurit-prajurit Bugis di barisan hadapan dalam peperangan di Melaka itu. Dalam peperangan itu, Raja Haji telah gugur sebagai kesuma bangsa, merupakan Melayu Bugis, dan jasanya dikenang sebagai pembakar semangat bagi generasi akan datang. Dalam perkongsian hidup, Daeng Kepau dengan istrinya Induk Teriang dikurniakan 6 orang anak, yaitu Daeng Kamis, Tok Ninang, Tok Puyo, Tok Engau, Tok Urai, dan Tok Mende. Daeng Kamis telah berkahwin dengan Raja Fatimah binti Raja Ali Haji Pujangga Riau di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Sebagai penerus jurai keturunan Daeng Kepau bin Daeng Janong yang telah dipena di dalam syatar secara mutawatir melalui salasilah yang akurat, seperti sebatang pohon yang rimbun, punya batang, punya akar, punya dahan, punya ranting, dan daun-daun. Maka ditasbihkan tentang anak dah Daeng Janong ini, yaitu Daeng Moen bin Daeng Janong, Daeng Tahir bin Daeng Janong, Daeng Bahir bin Daeng Janong, Panglima Rusul bin Daeng Janong, dan Daeng Kepau bin Daeng Janong. Hendaknya hidup suburlah pohon salasilah yang saya sebutkan di atas tadi. Satu masa dan ketikanya, ranting-ranting pada pohon itu akan kering dan jatuh menyembah bumi. Tapi tunas-tunas baru akan tumbuh, merecup, mengeluarkan sulur, dan pucuk-pucuknya. Dari pucuk itu terbitlah kudup, dari kudup terbitlah kelopak. Kelopak akan jatuh, memberi peluang kepada kudup menjadi potik, dari potik menjadi buah. Pengorbanan kelopak demi kepentingan pepohonan rendang. Inilah makam yang cemerlang, makam Daeng Kepau bin Daeng Janong dan istri Induk Teriang, makam Panglima Rusul atau Tok Gubas bin Daeng Janong dan istrinya Tok Seri, makam Daeng Kamis bin Daeng Kepau dan istri Raja Fatimah binti Raja Ali Haji Pujangga Riau, makam Tok Awang bin Ribut dan istri Tok Timah binti Atak, dan makam-makam kerabat yang lainnya terletak di komplek makam pahlawan Bugis di pinggir Sungai Kesang, Kampung Sungai Rambai, Melaka. Telah diwartakan sebagai tapak warisan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada 17 Desember tahun 2014 Masehi, yang mana kisah dan sejarahnya tak perlu disangkal lagi. Bersemadilah di sini, wahai hamba Allah yang terpilih. Amin ya Rabbal Alamin.